kayak misalnya keripik singkong gitu ya, boleh ya. Saya mau tahu nih ya, Bapak Ibu semuanya dari mana sih gitu ya. Jawa Tengah kan banyak ya. Oke, ada Bapak Alfa dari Wonosobo. Oke, jualannya fashion ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau memperkenalkan diri? Oke, ada Pak Erwin ya. Oke, dari Kota Magelang. Apa usahanya apa Pak Erwin? Oke, ada Mas Rizky dari Kebumen. Jualannya, oke, keripik pisang. Oke, tadi kita udah ada fashion, ada keripik pisang. Ada yang craft gak nih? Oke, ada Pak Muhammad Sodik Keranggan. Apa nih produknya Pak Sidik? Ya, ada Muhammad Zulfa Magelang, produksi getuk. Wow, ya menarik ya. Zulfa ada proses getuk ya. Oke, ada lagi ya. Ada Bundo Fadil. Ini reseller. Iya, resellernya apa? Boleh dikasih tahu? Oke. Oke. Oh, Pak Erwin ternyata produknya otomotif. Wah, menarik. Oke. Oke, ada Pak Taufik dari Wonosobo, catering. Oke, ada Pak Aan ya. Magelang jualannya rengginang. Ada lagi, oke, reseller baju koko. Oke, ada Naili Rohman dari Cilacap, jualannya susu Profit ya. Oh, ada juga ada kasur lantai. Oke, menarik banget ya. Oke, jualan buku atau kitab ya. Oke, ada Pak Imam produk teh kemasan ya. Lalu ada Pak Ahmad Wonosobo madu murni. Sangat beragam sekali ada Pak Ahmad dropshipper dari ACC Hadro ya. Lalu oke ini ada namanya Fata Nurul Anam Kebumen produknya tas. Oke, ini tasnya tas apa nih? Tas lempang, sling BK atau tas laptop atau yang apa ya? Ada jualan hijab juga ya. Sangat beragam ya. Temanggung ada sarung tenun ya, ada belum punya produk. Iya, baik. Jadi yang belum punya produk boleh nih mungkin dari uh, Pak Nur Alif mungkin boleh menjadi reseller dari teman-teman yang udah punya produk atau ternyata di sini sebenarnya ada produsen, ada yang memproduksi sendiri. Boleh Pak Nur Alif boleh menjualkan barangnya. Jadi dibeli dulu lalu dijual kembali lalu nanti bisa dipasarkan di Shopee. Ya, ada dropshipper pakaian. Oke, ada produk ikan teri baby fish ya. Oke, ada baju, ada wah jualan kambing. Oke, oke sambal pecel tadi dari dari Pak Hermanto ya, jam dinding custom. Oke, ada kopi ya, jualan kopi nih, kopi robusta atau arabica gitu ya. Oke, ada Coco Fiber dari Pak Saiful ya. Lalu ada fashion, ada percetakan, ada Lanting Jaya, Gula Jawa ya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, tapi nanti oke ada jual susu kambing etawa ya, peternakan, ada passion dan terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah memperkenalkan dirinya ya. Jadi teman-teman juga yang masuk di dalam grup ini ya, di dalam Zoom ini juga bisa tahu nih gitu ya, Bapak Ibu semuanya jualan apa gitu ya. Oke.
Mungkin kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, ambil potensi perkembangan bisnis digital untuk UMKM gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk memilih wadah yang tepat untuk kita berjualan? E-commerce atau media sosial? Tentunya Bapak Ibu harus tahu dulu nih, e-commerce itu merupakan wadah ya bertemunya antara penjual dengan pembeli. Jadi e-commerce ini yang mewadahi para penjual-penjual nanti ya atau sellers yang ada di Shopee. Ya, kita harus tahu uh, bahwa untuk transaksi di e-commerce ini yang pastinya akan lebih nyaman, aman dan juga akan cepat. Ya. Lalu jelas untuk program gratis ongkir dan promosinya. Ya. Dan juga kita dapat lebih mudah melihat ulasan dari pembeli lain gitu ya untuk satu produk. Contoh Bapak Ibu, misalnya di sini ingin membeli suatu produk di Shopee, tentunya ulasan yang ada di halaman produk tersebut merupakan pengalaman berbelanja dari si pembeli itu sendiri. Contoh misalnya ketika saya mendapatkan mungkin pesanan yang tidak sesuai ya dengan apa yang saya harapkan atau yang tidak sesuai dengan deskripsi, saya pastinya akan memberikan rating atau nilai yang buruk. Ya, bisa bintang satu atau bintang dua. Tapi ketika saya nantinya akan mendapatkan produk atau barang yang sesuai, packingnya bagus dan lain sebagainya, pasti saya akan memberikan bintang 5 atau uh, kita menemukan nantinya yang kita ulas adalah ulasan yang baik ya. Lalu proses checkoutnya cepat. Shopee mengklaim bahwa kita transaksi di e-commerce itu cuma butuh waktu 60 detik ya. Lalu pengiriman dan pembayaran ini terintegrasi dalam satu aplikasi dan mudah dalam proses pengembalian produk ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti sebagai pembeli ya ada barang yang tidak sesuai, misalnya Bapak Ibu beli kaos kaki 3 pasang, tapi yang datang nanti 2 pasang, ya nanti bisa diajukan pengembalian. Ya, seperti itu. Nanti pengembaliannya bisa berupa dana atau berupa produk. Ya, yang pastinya kalau dari kesalahan seller atau penjual nanti akan ditanggung oleh Shopee. Nah, itu dari segi e-commerce. Jadi Bapak Ibu udah tahu nih kalau mau jualan di mana, karena di e-commerce itu lebih aman. Ya, nah saya akan bahas mengenai media sosial. Media sosial ini kita dapat gunakan untuk media pemasaran sebenarnya. Contoh kalau kita mau lihat tren yang lagi tren saat ini apa sih? Misalnya baju gamis yang lagi tren tahun ini apa? Warnanya apa ya, kalau misalnya kayak warna olive atau warna violet dan lain sebagainya pasti kita akan menemukan di sosial media. Em, Entah itu Instagram, Facebook ya, Twitter atau WhatsApp atau yang lainnya. Nah, kita lebih mudah menemukan inspirasi untuk kita belanja, menemukan produk yang akan kita beli. Tapi Bapak Ibu harus tahu, kalau kita melakukan transaksi jual beli di sosial media, ini harap berhati-hati karena kita nggak tahu nanti apakah penjual itu benar-benar jujur atau memang penjual itu ada indikasi penipuan. Karena apa? Karena biasanya kalau kita berbelanja di media sosial, ya, biasanya para sales itu langsung memberikan eh, nomor rekening ya, langsung memberikan nomor rekening secara pribadi. Jadi nanti personal to personal. Ya. Ada juga mungkin yang menggunakan website, ya mungkin kalau website agak sedikit percaya. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu menemukan penjual, ketika Bapak Ibu buka postingan di salah satu penjual di Instagram, ya Bapak Ibu misalnya mau beli gamis, dan ternyata Bapak Ibu itu udah cocok banget nih sama gamisnya. Nah ternyata mereka nggak ada marketplace, nggak ada link marketplace, nggak ada link website. Lalu ketika Bapak Ibu chat ke adminnya, mereka langsung memberikan form pemesanan dan juga nanti pembayarannya melalui transfer ke rekening pribadi. Nah, ini harap dihati-hati ya. Harap berhati-hati ya. Karena apa? Karena nanti ketika Bapak Ibu dapat sellers yang tidak jujur, nanti ketika Bapak Ibu sudah mentransfer sejumlah dana, dikhawatirkan ya, dikhawatirkan nanti kalau dapat penipuan ya, setelahnya Bapak Ibu diblok kontaknya, Instagramnya juga diblok, ya diblokir oleh si penjual. Akhirnya ya pihak media sosial, contohnya Instagram itu lepas tangan, ya tidak akan menjamin dananya akan kembali. Tapi kalau di e-commerce, kalau Bapak Ibu, jadi kita tahu bahwa e-commerce itu kan wadah atau pihak ketiga nih yang mempertemukan penjual dengan pembeli. Jadi ketika Bapak Ibu mendapat indikasi penipuan melalui Shopee, khususnya
ya tinggal ajukan pengembalian karena dananya akan tertahan di Shopee terlebih dahulu, ya. Jadi Bapak Ibu tahu nih, kalau Bapak Ibu mau jualan transaksi itu bisa melalui e-commerce. Kalau untuk media pemasarannya mencari exposure dari luar itu boleh menggunakan sosial media. Seluruh sosial media kita posting ya tentang produk kita. Contohnya apa? Contoh kita lagi produksi, kita lagi packing, kita videoin ya. Kita videoin, kita share ke Instagram Story. Lalu apa? Kita bisa share ke postingan Instagram. Kita bisa share ke WhatsApp Story dan juga Facebook Story. Tujuannya apa? Kita mencari awareness, ya. Mungkin audiens kita sebelumnya nggak tahu kita jualannya apa. Misalnya, tadi ada yang perkenalan ya. Misalnya di sini saya ambil contoh, eh, misalnya siapa ya? Nah, ini contoh Pak Rohim dari Magelang. Ya, jualannya Grubi manis. Ya, mungkin saya sebelumnya nggak tahu. Karena apa? Karena mungkin Pak Roman ini belum pernah share jualannya di media sosial. Jadi saya nggak tahu nih. Tapi ketika Pak Roman itu share ke media sosial, ya akhirnya followersnya, audiens dari sosial media itu melihat dan apalagi pembuatannya ini menarik, ya menarik, unik. Nah, akhirnya mereka pasti eh, kalau nggak mereka bertanya langsung ke Pak Roman, lebih baik nanti Bapak Ibu lampirkan link pembeliannya yang ada di Shopee. Jadi kan bisa tuh kalau Instagram kita lampirkan link. Jadi nanti ketika orang udah tertarik sama konten kita, sama produk kita, ada link pembelian yang ada di Shopee, nanti mereka akan klik. Ketika mereka klik, nanti akan landing ke tokonya yang ada di Shopee, ke link halaman produk yang ada di Shopee. Nah, nanti apa? Setelah dapat exposure, kita dapat traffic. Trafficnya di mana? Trafficnya di Shopee sendiri. Ya, jadi banyak kunjungannya. Ya, yang melihat produk kita banyak. Nah, setelah dari traffic itu, ternyata di halaman produk kita itu ada voucher gratis ongkir yang Bapak Ibu aktifkan nih. Gunanya apa? Gunanya membantu biaya kirim ya si calon pembeli. Jadi mereka tertarik buat beli karena apa? Free ongkir. Nah, setelah itu muncullah ya baru masuk ke konversi pembelian. Jadi dari exposure kita mencari awareness, kita mencari uh, kesadaran mereka terhadap merek kita, terhadap produk kita itu ke seluruh media sosial. Setelah itu muncul traffic di halaman produk kita yang ada di Shopee, lalu masuk ke konversi pembelian. Ya, nah setelah ini setelah materi ini adalah langkah Shopee untuk mendukung UMKM. Lewat komitmen kami, Shopee ada untuk UMKM melalui kampus UMKM Shopee dan kampus UMKM Shopee Export. Ya, jadi Bapak Ibu kita punya salah satu divisi, ya. Jadi divisi ini salah satunya yang dimiliki oleh Shopee untuk pengembangan UMKM. Jadi kampus UMKM Shopee merupakan wadah fisik untuk melakukan pelatihan dan juga pendampingan secara langsung. Ya, sudah lebih dari ratusan ribu UMKM telah diedukasi dari Aceh hingga Jayapura, ya melalui online atau offline. Kita ada di beberapa kota, ya. Mungkin kalau di Jawa Tengah kita ada di Solo dan ada di Semarang, ya. Nah, di sana ada edukasi untuk UMKM. Kita punya ruangan, ya, untuk Bapak Ibu belajar secara langsung. Ya, nanti dibekali dengan kurikulum mencakup pelatihan dasar atau pelatihan lanjutan. Lalu berikutnya ada pendampingan bisnis untuk UMKM. Jadi, kami juga punya tim trainer yang dapat mendampingi Bapak Ibu secara langsung. Ya, kalau misalnya online gimana, Mas Firan? Ya, kalau online kita masih tetap bisa melakukan pendampingan itu di grup WhatsApp. Ya, lalu berikutnya ada fasilitas pendukung performa bisnis seperti foto produk dan juga live streaming. Kalau foto produk dan live streaming ini disarankan Bapak Ibu untuk mendaftar terlebih dahulu. Ya, nanti mungkin linknya akan saya share ya ke grup. Kalau Bapak Ibu nanti mau mengunjungi kampus UMKM yang ada di Solo atau di Semarang. Ya, sifatnya mendaftar kenapa? Karena kalau kita nggak daftar nanti dikhawatirkan ada penumpukan jumlah peserta atau UMKM yang mau foto produk. Tapi yang kita utamakan adalah mereka yang isi absen dulu. Karena ketika kita sudah isi absen, nanti H plus 3 atau H plus 1 minggu, nanti kita schedulekan baik hari, tanggal, jam, tempatnya di mana, maksimal membawa 15 produk, kita foto, kita edit, kita kirim filenya. Gitu ya.
Nah, kami juga memberikan kurikulum pelatihan gitu ya. Kami sudah membuat sebuah sistem atau kurikulum di mana Bapak Ibu nanti bisa belajar ya, tidak hanya 1 jam atau 2 jam ini aja ya. Kita akan menjelaskan perihal kurikulumnya itu ada dua. Yang pertama ada kelas pelatihan dasar ya, yang saat ini sedang kita laksanakan gitu ya. Di kelas pelatihan dasar ini nanti implementasinya Bapak Ibu sudah memiliki akun toko di Shopee ya, sudah memiliki akun toko di Shopee ya. Jadi yang belum punya akun toko di Shopee, nah nanti kita ada praktek ya. Lalu kurikulumnya apa aja? Nah, ini ada 3 kurikulum. Yang pertama ada pengaturan akun toko, ada upload produk, ya, pengaturan profiling toko, dan juga yang ketiga ada pengaturan fitur atau program promosi tingkat basic. Ya, setelah pelatihan ini, Bapak Ibu tidak kita lepas gitu aja, ya, tapi akan kita dampingi dan kita akan undang ke dalam kelas lanjutan. Jadi setelah pelatihan ini, kurang lebih H+1 minggu atau H+2 minggu, Bapak Ibu akan kami undang ke dalam kelas Bimbel Shopee. Ya, pelatihan lanjutan yang sifatnya adalah inkubasi selama 1 bulan, di mana Bapak Ibu akan mendapat 4 sesi pelatihan tambahan secara online. 1 minggunya 1 kali sesi pelatihan. 1 kali sesinya itu kurang lebih durasinya 2 jam. Ya, kita lanjut kurikulum yang keempat, peningkatan halaman produk, dekorasi toko, dan proses operasional. Yang kelima, pengaturan fitur atau program promosi tingkat lanjutan. Lalu penggunaan fitur Shopee Live untuk penjual. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai fitur live. Tapi kalau nanti di kelas lanjutan, tim trainer akan masuk, ya, akan masuk ke dalam live Bapak Ibu semuanya. Nanti akan kita, ya, akan kita berikan improvement lah, apa-apa aja yang perlu ditingkatkan, ya, dan nanti akan dikomen oleh tim trainer kami. Lalu yang ketujuh, penggunaan iklan Shopee secara optimal. Lalu yang kedelapan, pengenalan dan pendaftaran program ekspor Shopee, ya. Nah, jadi total akan ada 5 sesi pelatihan bersama Shopee dari hulu ke hilir, ya, dari kelas dasar sampai lanjutan, sampai tingkatannya intermediate. Nah, Bapak Ibu, syaratnya, ya, atau kalau syarat sepertinya terlalu sulit kedengarannya, ya, kriteria. Kriteria agar nanti Bapak Ibu bisa dipanggil atau diundang ke dalam kelas Bimbel Shopee adalah yang pertama, isi absen yang saya berikan. Ya, di WhatsApp ada Bapak Ibu. Ya, nanti akan saya infokan juga. Ya, di WhatsApp ada ya link eh, absensi. Ya, nanti mohon diisi yang belum mengisi. Yang kedua, punya akun toko di Shopee dan sudah ada upload produk minimal 2 atau sudah ada 2 produk minimal. Ya. Lalu yang ketiga, aktif dalam 7 hari terakhir. Jadi kalau udah punya akun toko di Shopee, jangan lupa sering-sering dicek. Diceknya itu jangan cuma dibuka aplikasi Shopee-nya yang untuk belanja, tapi pilih menu saya di pojok kanan bawah, pilih toko saya di pojok kiri atas. Nah, sering-sering dicek produknya, stoknya. Ya, siapa aja yang udah berkunjung di produknya, gitu ya. Jadi ada 3 tadi, mengisi link absensi, punya toko di Shopee, upload produk minimal 2, dan yang ketiga adalah aktif dalam 7 hari terakhir. Ya, Eh, Bapak Ibu semuanya, kami tidak hanya memberikan pelatihan dan juga pendampingan, tapi kami bantu dari segi pemasaran, dari segi promosinya. Ya, Bapak Ibu yang eh, saat ini ikut pelatihan bersama Shopee, Bapak Ibu berkesempatan untuk masuk ke dalam program promosi Shopee Pilih Lokal, kanal khusus untuk produk lokal unggulan. Jadi Shopee Pilih Lokal ini ada di halaman depan aplikasi Shopee e-commerce atau Shopee yang belanja. Ya, Bapak Ibu, nanti produknya akan kita kurasi untuk masuk ke dalam kanal Shopee Pilih Lokal di bagian eh, koleksi UMKM pilihan. Ya, di bagian koleksi UMKM pilihan. Nah, nanti Shopee bantu apa gitu ya? Shopee nanti akan memberikan voucher Shopee Pilih Lokal untuk calon pembeli atau pengguna Shopee, diskon sampai dengan 30.000 ya. Jadi Shopee bantu kenapa? Agar di kanal Shopee Pilih Lokal ini exposure-nya bagus ya. Traffic-nya bagus, kunjungannya pun bagus. Akhirnya nanti uh, produk Bapak Ibu juga dapat dilihat dan dapat dibeli gitu ya oleh pengguna Shopee ya. Nanti ini ada banyak sebenarnya program promosi, tapi yang akan nanti sudah pasti gitu ya Bapak Ibu akan kita kurasi adalah di Shopee Pilih Lokal.
Lalu dukungan lain yang ada di Shopee khusus untuk UMKM Indonesia, ya ada fitur sosial interaktif, jualan sambil live streaming dengan Shopee Live. Nah, Bapak Ibu, siapa di sini yang sudah pernah belanja Shopee Live nih? Di Shopee Live. Udah ada yang pernah belanja belum? Ya, Oke. Eh, Keuntungannya apa sih belanja di Shopee Live? diskonnya lebih Oke. banyak, Pak. Oke, ada diskon, betul. Murah. Lebih Gratis murah. Gratis Ada ongkir. gratis ongkir. murah Ya, bener. betul. Iya. Oke, baik. Orangnya bisa tanya-tanya langsung. Oke, oke. Ini ada yang jawab nih. Istriku. Jadi Pak An istrinya sering belanja ya di Shopee Live ya. Memang sebenarnya gini. Shopee Live itu digunakan untuk penjual Shopee memberikan diskon yang eksklusif yang tidak mereka temukan di dalam tokonya yang ada di Shopee. Jadi emang khusus nih untuk Shopee Live mereka bagikan diskon-diskon ya. Kita harus tahu Bapak Ibu bahwa 71% pembeli di Indonesia ini sudah pernah mengakses live streaming. 56% diantaranya sudah melakukan pembelian melalui live streaming itu sendiri ya. Nah, eh, kemarin di tahun 2023 tepatnya di 12 Desember berdesel 2023 itu terdapat lebih dari 49 kali peningkatan transaksi melalui Shopee Live. Ya, di Shopee Live ini ada berbagai fitur seperti tampilkan produk. Jadi Bapak Ibu nanti bisa taruh produknya ke keranjang. Ya, nah, dari segi penjual, Bapak Ibu nanti akan mendapat keuntungan. Pertama adalah mendemonstrasikan keunggulan produk, ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nantinya mencoba untuk live, ya menjadi host di acaranya sendiri dan memasarkan produknya di Shopee Live, Bapak Ibu nanti dapat mendemonstrasikan, Bapak Ibu dapat menjelaskan, mempromosikan, ya produk-produk best sellernya. Selain itu, Bapak Ibu bisa menunjukkan fitur, spesifikasi, ya, keunggulan, manfaat, kegunaan dari produknya. Ya, lalu yang pasti dapat membangun interaksi. Karena kita jualan secara online, kita nggak dapat bertatap langsung dengan mereka. Pastinya apa? Kita perlu yang namanya pendekatan agar lebih hangat, lebih dekat. Ya, agar kenapa? Agar mereka dapat percaya dengan toko kita. Lalu mengoptimalkan branding toko, ya, agar toko kita mudah diingat, agar toko kita dapat diketahui. Ya, orang jadi aware, orang sadar, oh ternyata Bapak Ibu jualannya kopi ya, ternyata Bapak Ibu jualannya makanan. Seperti misalnya keripik singkong. Jadi orang yang nggak tahu jadi tahu. Lalu meningkatkan exposure toko. Ya, pastinya. Karena Bapak Ibu nanti berkesempatan untuk dilihat oleh jutaan pengguna Shopee. Ya, yang pastinya juga Bapak Ibu nanti dapat meningkatkan penjualan dan juga pengikut toko. Nah, di sini mungkin kalau UMKM, kendalanya adalah kita yang produksi. Betul ya? Kita yang memproduksi, kita yang masak, kita yang packing, kita yang nantinya akan antar produk kita ke kurir, ke ekspedisi. Lalu kita yang marketingin, ya, kita yang melakukan pemasaran, kita juga yang live biasanya. Karena apa? Biasanya kita belum punya karyawan, ya, host, ya, untuk live streaming. Jadi sebenarnya kita bisa challenge, kita bisa buat tantangan buat diri kita. Ayo, kita mau sukses nih jualan di Shopee, maka saya mau mulai deh, mau coba untuk menjadi host di acara Shopee Live saya sendiri, ya. Nah, di sini ada tips and triknya Bapak Ibu, ya. Dan untuk tips alur streamingnya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti biar nggak bingung kalau nanti mau coba untuk live. Yang pertama kita bagi jadi tiga untuk alurnya. Pertama pembukaan, berikutnya konsep, lalu penutupan. Ya, pembukaannya apa? Perkenalkan, ya, perkenalan. Jadi Bapak Ibu perkenalkan biasa oleh audiensnya atau penontonnya. Halo, selamat datang di acara live toko saya gitu ya, atau toko apa, toko A, toko B gitu ya. Selama 2 jam ke depan nanti saya akan membahas mengenai produk-produk kami gitu ya. Ya perkenalkan biasa gitu ya, nama ya dari toko apa, ya fokusnya kemana misalkan jualan makanan atau minuman. Lalu berikutnya Bapak Ibu bisa
masukan, ya, highlight promosi menarik selama live streaming. Jadi apa yang nanti Bapak Ibu mau tawarkan ke mereka? Misalnya untuk acara live pada siang hari ini, ya, akan ada diskon, ya, 5.000 dengan minimal belanja Rp50.000. Contoh seperti itu, ya. Jadi apa nih promo yang mau Bapak Ibu kasih atau berikan ke mereka? Lalu berikutnya, jangan lupa ajak penonton untuk membagikan live streaming Bapak Ibu semuanya, dan jangan lupa ikuti tokonya agar nggak ketinggalan, ya, live-live berikutnya. Nah, lalu setelah pembukaan, lalu kita nanti langsung ke konsep. Ya, konsepnya apa? Jelaskan cara penggunaan produk berdasarkan jenis atau kategori produk. Ya, nah, contohnya apa? Contoh konten misalnya Bapak Ibu jualannya fashion. Kalau fashion itu Bapak Ibu bisa mencoba atau memakai langsung produk serta melakukan mix and match. Jadi Bapak Ibu misalnya contoh di sini jualannya jualan kemeja, gitu ya, jualan baju koko. Jangan lupa Bapak Ibu juga bisa jualan sarungnya nih. Jadi mix and match. Jadi Bapak Ibu nanti gunakan, ya, baju kokonya dan juga gunakan sarungnya, ya. Jadi baju koko dan sarung looknya bagaimana nanti diperlihatkan ke layar, ya. Jadi um, jadi kan cocok tuh. Wah, ternyata atasannya baju koko, bawahannya adalah misalnya sarung, atau bawahannya apa? Contoh celana bahan, ya, yang warna-warnanya solid, ya, basic color lah kayak hitam, abu-abu, ya, coklat kayak gitu. Lalu menunjukkan variasi ukuran atau jenis bahannya. Contoh baju koko bahannya misalkan katun atau polyester, ya, atau yang lain sebagainya. Nah, untuk yang misalnya makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman, Bapak Ibu bisa memasukkan, ya, atau menunjukkan proses produksi atau pengemasannya. Lalu menunjukkan cara membuat atau memasak, gitu ya. Atau bisa lagi Bapak Ibu, eh, contoh Bapak Ibu buat ini konten kayak seperti konten informatif, ya, membuat program, contoh gimana caranya menurunkan berat badan atau program diet atau mukbang. Ya, bisa nih ide mukbang makanan Korea atau makanan Indonesia, gitu ya, makanan lokal, ya, boleh kayak gitu, ya. Nah, untuk misalnya yang eh, mungkin elektronik. Kalau elektronik boleh menunjukkan cara penggunaan produknya seperti apa, ya. Jelaskan cara mengecek dan memastikan keaslian produk dan review kelebihan atau keuntungan produk itu sendiri, ya. Nah, di sini ada tips lagi. Nanti Bapak Ibu yang penting aktif, interaktif agar penonton nggak jenuh, memaksimalkan gestur, komunikasinya efektif, sopan, ya. Jangan lupa ajak mereka untuk komen, share, dan like streamingnya. Aktif membaca pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan satu dua, ya, dibacakan pertanyaannya, respon mereka. Lalu jangan lupa sambil membaca review produk. Ya, contoh produk kokoh, baju kokoh, tolong dijelaskan. Misalnya baju kokoh jahitannya rapi, bahannya katun, ya, sangat ini, ya, sangat baik digunakan di wilayah tropis karena bahannya adem, yang menyerap keringat, contoh seperti itu, ya. Lalu agar penonton nggak jenuh, berikan diskon, ya, diskon misalnya diskon 5.000, minimal belanja 100.000, ya, nanti bisa dibatasi, misalnya penggunaan vouchernya untuk 10 pembeli aja. Nah, itu bisa agar mereka nggak jenuh juga. Berikan tanya jawab juga boleh, ya, kuis-kuis berhadiah, jadi yang bisa jawab kuis nanti diberikan hadiah kayak gitu, ya. Nah, untuk yang secara organik sebenarnya kalau Shopee Live sendiri Bapak Ibu bisa sekali live, ya, itu minimal durasinya 2 jam. Ada yang kuat gak nih? Kira-kira 2 jam. Oke, iya, nanti akan di-share, ya, untuk materinya. Oke. Ah, Minimal durasinya 2 jam. Kalau bisa 1 minggu itu, ya, 5 kali, ya. Jadi 5 kali live. Misalkan Senin sampai Jumat setiap pukul 3 sore sampai pukul 5 sore. Ya, atau habis asar sampai sebelum maghrib lah. Kayak gitu, ya. Kenapa? Agar Bapak Ibu nanti live-nya bisa dikenali oleh sistem secara organik, ya. Agar bisa apa? Agar bisa muncul di halaman, ya, agar nanti bisa muncul di halaman pengguna Shopee, gitu, ya. Nah, setelah itu, setelah nanti udah mulai live, jangan lupa
berikan jadwal live streamingnya ya ke seluruh media sosial. Bisa juga dibuatkan jadwal live-nya itu berupa banner, nanti dimasukkan ke banner tokonya ya agar orang yang nanti melihat mereka akan terinformasi, wah ternyata jadwal live-nya nanti setiap uh, Senin sampai Jumat pukul ya 3 sore sampai dengan pukul 5 sore seperti itu misalnya ya. Nah, berikutnya adalah fitur sosial interaktif lain yang ada di Shopee ya, konten video melalui Shopee Video. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu mungkin belum pede nih menjadi acara di hostnya sendiri ya, menjadi host di acara Shopee Live-nya sendiri, boleh ya menggunakan konten video. Jadi konten video ini Bapak Ibu rekam dulu ya, rekam dulu, buat dulu di galeri handphonenya, lalu bisa diupload ya. Jadi kita harus tahu dulu 85% audiens lebih tertarik membeli produk setelah mereka melihat video. Dan 33% konsumen mengatakan bahwa video merupakan konten terbaik untuk membuat brand lebih mudah diingat. Ya. Nah, fiturnya apa aja? Fiturnya juga ada tambah produk kekeranjang orange. Ya. Keuntungannya, exposure ke jutaan pengguna, menambah media atau channel penjualan, menambah jumlah pengikut. Nah, untuk ide-ide konten ini misalnya boleh konten informatif, edukatif, menghibur. Atau yang paling sederhana adalah ya tadi ya, kita produksi, mau itu Bapak Ibu kategorinya craft, mau itu misalnya uh, makanan minuman, ya kita videoin, kita lagi produksi. Ya, kalau misalnya fashion boleh review produknya. Misalnya videoin produknya lalu nanti dijelaskan jahitannya rapi, ya dekorasinya bagus, ya. Atau nanti bisa juga Bapak Ibu membuatkan konten cara perawatannya kayak gimana. Jadi kalau yang fashion itu mungkin misalnya jangan dicuci digabung dengan pakaian lain, dicuci secara terpisah, jangan menggunakan mesin cuci, ya. Lalu misalnya uh, setrika dengan suhu yang rendah, ya, jangan setrika bagian yang ada dekorasinya, ya, seperti itu. Dan jangan menggunakan pemutih, ya, boleh dibuatkan seperti itu. Atau yang jualannya elektronik nih, atau yang fade out yang otomotif, ya, cara penggunaannya seperti apa, ya, kelebihannya seperti apa, itu boleh divideoin, ya, diupload. Ya, caranya gampang banget kalau Shopee Live dan juga konten video ini di Shopee Video. Kita akses saja di masing-masing menu tersebut ya, mau itu di Shopee Live atau Shopee Video. Nanti di pojok kanan atas ada seperti di layar. Ada lambang kamera dan juga logo plus. Nah, itu bisa diklik aja, nanti masukkan judulnya apa, tambah produk dari produk Bapak Ibu semua. Ya, nanti mulai aja live-nya. Gitu ya. Nah, kita masuk ke program ekspor Shopee nih ya. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah diinformasikan bahwa kita dapat menjual produk kita bukan hanya di Indonesia aja tapi juga di luar negeri. Nah, saya mau menjelaskan bahwa di luar negerinya itu belum seluruh negara Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita belum bisa ke seluruh negara tapi kita bisa menjual produk kita ke Shopee yang ada di Asia Tenggara dan juga Amerika Latin nih. Contohnya negara-negara mana aja ya? Contohnya negara-negaranya adalah pertama itu adalah Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand. Lalu untuk Amerika Latinnya itu kita ada Meksiko, Brazil, dan Kolombia. Ya, keuntungan untuk mengikuti program ekspor Shopee yang pertama tanpa biaya tambahan. Ya, biaya-biaya keluar akan ditanggung oleh Shopee. Lalu yang berikutnya adalah mudah, ya. Karena pemrosesan pesanan luar negeri itu hampir sama dengan pemrosesan pesanan dalam negeri, ya. Jadi nanti Shopee bantu apa aja gitu ya. Shopee nanti akan bantu pertama pendaftaran toko ke luar negeri, lalu pendaftaran produk ke luar negeri, ya. Setelah itu Shopee bantu jasa translate, ya, nama produk, ya, lalu deskripsi produk. Shopee nanti bantu mengkonversi mata uang, ya, misalnya dari rupiah ke dolar Singapura atau ringgit Malaysia. Contoh misalnya Bapak Ibu nanti
jualan baju koko misalnya. Ya, jualan baju koko harganya Rp200.000. Jadi nanti Bapak Ibu ketika dapat pesanan luar negeri, nanti itu uh, Bapak Ibu dapat saldo penjual ya akan ditransfer ke saldo penjual juga 200.000 atau nilainya sama ya. Jadi Shopee nanti akan mengkonversi misalnya tergantung dari regulasi pajak bea cukai yang ada di negara Malaysia contohnya gitu ya. Jadi mungkin harga di Malaysia akan lebih mahal misalnya 220.000 atau 250.000. Nah, itu tergantung dari regulasi di sana. Yang terpenting adalah penjual dari Indonesia ini tidak kena potongan biaya-biaya keluar tersebut ya. Nah, untuk alur proses operasional pesanannya seperti apa gitu ya. Contoh gini, Bapak Ibu misalnya dapat pesanan dari luar negeri. Nanti Bapak Ibu eh, akan ya di halaman eh, perlu perlu dikirim ya. Nanti nama penggunanya itu bukan misalnya Firhan Akbari gitu ya atau namanya uh, Muhammad Alfi atau yang lain sebagainya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu dapat pembeli dari luar negeri itu nama penggunanya Ship Buyer ID ya. Ship Buyer ID dan dikirimnya nanti adalah dikirim ke warehouse Shopee Indonesia ya, dikirimnya ke warehouse Shopee Indonesia. Jadi bukan misalnya ke Rio de Janeiro, Brazil atau ke misalnya ke bagian Sabah Malaysia enggak, tapi dikirim ke warehouse Shopee Indonesia. Nah, Bapak Ibu nanti dapat mengirim ya pesanan luar negeri tersebut melalui jasa kirim lokal yang sudah Bapak Ibu aktifkan. Contoh Bapak Ibu aktifkannya Shopee Express. Nanti Bapak Ibu masukkan aja ke atau packing dulu barangnya, cetak resinya, lalu tempel ke paket, lalu nanti antarkan ke Shopee Express contoh ya. Nanti setelah sampai Shopee Express ya nanti akan diproses. Nah, nanti pesanannya ketika sudah sampai warehouse Shopee Indonesia atau gudang Shopee, nanti paketnya akan dikirim ekspor ke luar negeri dan nanti Bapak Ibu akan mendapat saldo penjual ya. Jadi nanti kita nggak perlu tunggu uang barangnya sampai ke Brazil, tapi nanti kalau udah di warehouse Shopee Indonesia, uangnya akan ditransfer ke saldo penjual ya. Jadi seperti itu untuk kiranya proses operasional. Jadi sangat mudah ya. Semuanya dikelola oleh Shopee. Kita belum bisa meng apa ya? Kita belum bisa meng-up harga kita untuk mungkin pembeli dari luar negeri. Enggak, karena semuanya masih dikelola oleh Shopee. Nah, untuk penjelasan lebih detail nanti ada di kelas lanjutan atau nanti akan ada di kelas ini ya ekspor oleh nanti rekan saya ya. Pastikan dulu Bapak Ibu nanti punya akun toko di Shopee karena memang karena Bapak Ibu platformnya di Shopee, ini program ekspor Shopee, jadi harus punya akun toko dulu di Shopee ya, seperti itu. Oke, lalu berikutnya, Bapak Ibu, karena kita jualan secara online, ya, kita harus mempersiapkan produk kita dulu di Shopee nih. Contohnya apa? Foto produk harus menarik agar pembeli yakin buat klik. Jadi mereka akan klik nih kalau foto kita udah menarik. Kedua, nama produk yang relevan akan lebih mudah ditemukan di pencarian organik. Berikutnya deskripsi. Deskripsi yang informatif pembeli jadi mau untuk check out. Ya, nah ini kita mulai dari mempersiapkan foto produk. Ya, untuk foto produk spesifikasinya adalah maksimal 2 MB. Ya, rasionya adalah 1:1 persegi atau 3:4. Ya, oke. Lalu formatnya JPG, PNG, atau JPEG. Ya, nah, kalau di foto produk ini ada dua, Bapak Ibu. Ada foto sampul atau foto utama, lalu yang berikutnya foto detail. Nah, saya jelaskan kalau untuk foto sampul atau foto utama adalah foto yang pertama kali muncul di halaman pencarian pembeli. Contoh, Bapak Ibu misalnya searching baju gamis. Ketika eh, ketika Bapak Ibu nanti searching baju gamis, nanti yang akan muncul itu adalah foto utama. Nah, ini kita punya guideline. Foto utama itu backgroundnya harus putih, harus polos, dan juga tanpa model kalau bisa. Jadi point of view-nya adalah background, produk. Tapi yang direkomendasikan oleh Shopee apa? Background putih. Ya. Nah, ini juga tips Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mau upload produk, Bapak Ibu misalnya punya 50 produk. Kalau bisa foto backgroundnya itu
seragam semuanya, walaupun produknya berbeda-beda. Ya, contoh Bapak Ibu mau mau backgroundnya putih, kalau bisa putih semua. Bapak Ibu mau misalnya backgroundnya warna krem, karena memang kalau putih nanti terlalu kontras dengan si produk, ya. Karena produk Bapak Ibu misalnya berwarna terang juga. Nah, itu Bapak Ibu boleh menggunakan krem, tapi kalau bisa konsisten. Jadi kalau bisa nanti seluruh produknya itu backgroundnya warna krem. Ya, agar kenapa? Agar nanti eh, toko Bapak Ibu terlihat profesional dan nanti para calon pembeli akan betah berlama-lama di toko Bapak Ibu karena rapih gitu ya kelihatannya. Nah, kalau bisa untuk foto sampul itu 70% produk, 30%-nya background. Nggak perlu ada tulisan-tulisan kayak tulisan ori, ya, tulisan apalagi tuh grad songkir, kita tulis-tulis sendiri nggak perlu. Ya, kalau ada logo, masukkan aja logonya. Mungkin di pojok-pojok, di sisi-sisi pojok ya, backgroundnya. Ya, kecil aja. Ya, jadi bisa dilihat di layar seperti ini kurang lebih ya. 70% itu foto objek, 30%-nya adalah eh, background ya. Tanpa model dan juga harus polos ya. Berikutnya foto detail ya. Foto detail itu menggambarkan lebih detail terhadap produk kita. Contoh Bapak Ibu foto angle dari dekat. Ya, tujuannya apa? Agar dapat melihat, wah ini jahitannya rapi. Wah ini bahannya tebal, kerafinya juga tebal. Ya. Atau Bapak Ibu yang jualannya fashion. Kalau fashion itu harus masukkan foto panduan ukuran atau size chart. Contoh bisa dilihat di layar, ada gambar baju kemeja. Ya, Bapak Ibu bisa nanti bisa berikan guideline-nya. Contoh, A itu adalah lingkar dada. Ditarik misalkan A itu lingkar dada, B itu adalah panjang badan, ya. C-nya itu adalah panjang tangan, ya. Nanti boleh ditulis di bawahnya, ya. A-nya lingkar dadanya berapa, ukuran S, M, L, XL-nya berapa. Masukkan ke bawah. Di Canva sepertinya udah ada template-nya untuk foto panduan ukuran. Jadi nanti bisa di-download aplikasi Canva. Nanti cari aja foto panduan ukuran atau size chart lah, gitu ya. Nah, misalnya juga ada nih, seperti mengapa harus memilih mom choice, ya, maternity legging, ya. Pertama, kehamilan lebih nyaman, lebih percaya diri, ya, bahan premium. Contoh seperti itu. Jadi boleh juga Bapak Ibu tunjukkan kelebihannya melalui foto, ya. Setelah itu, contoh Bapak Ibu yang jualannya makanan ringan atau produknya makanan atau minuman. Boleh Bapak Ibu ya foto isi dalam kemasannya. Jadi misalkan yang jualan keripik singkong, ya keripik singkongnya ditaruh piring lalu difoto, ya. Tujuannya apa? Agar nanti bisa lebih para pembeli, calon pembeli bisa ngebayangin, oh ternyata keripik singkongnya seperti ini loh, gitu ya. Jadi walaupun packaging udah bagus, kalau packaging itu bisa jadi foto sampulnya aja, tapi kalau yang foto isi dalam kemasannya itu terpisah, itu bisa di foto detail ya. Kalau yang jualan sambal, jualan yang lainnya boleh properti-properti, misalnya ada nasi putih, ada sambal, ya, ada lauk pauknya, ya. Jadi orang tahu nih, misalnya sambal itu enak loh digunakan untuk makan nasi, gitu ya, dengan lauk pauk yang ada di rumah. Kayak gitu, kurang lebih untuk foto produk minimal sekali fotonya masukkan tiga, ya, tiga foto aja minimal. Satu foto sampul, foto utama, duanya foto detail. Ya, jadi jangan cuma satu agar menarik. Berikutnya, nama produk. Nama produk yang relevan pembeli jadi eh, dapat menemukan produk kita lebih mudah di pencarian organik. Nah, ini huruf pertama dari setiap kata itu harus menggunakan huruf kapital. Kalau huruf kapital semua hanya untuk merek. Ya, tidak spam kata kunci dan tidak boleh ada spesial karakter seperti titik, koma, garis miring, tanda kurung dan lain sebagainya. Hashtag nggak boleh. Ya. Contoh nama produk ini pertama nama merek, spasi kategori atau jenis produk, spasi spesifikasi unggulan. Contoh, tadi ada yang jualan keripik. Ya, jangan cuma tulis keripik, keripik singkong, jangan cuma tulis. Contoh, saya mau buat nama mereknya misalnya si kaya. Ya, jadi bikinnya kayak gini. Nama mereknya apa? Si Kaya. Nama produk atau jenis produknya apa? Misalnya keripik singkong. Jadi misalnya gini. um,
tadi si kaya keripik singkong original, spesifikasinya berapa? Spesifikasinya misalnya 300 gram. Jadi si kaya keripik singkong original 300 gram. Jadi si kaya itu nama merek, ya keripik singkong original itu adalah nama atau model produknya. Spesifikasi unggulannya apa? Misalnya 300 gram, gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat juga contoh di bawah. Kalau untuk yang aksesoris fashion, nama mereknya Coki, kategori atau jenis produknya tas lempang, spesifikasi unggulannya adalah rajut halus 20 cm. Jadi Coki tas lempang rajut halus 20 cm. Lalu nama mereknya Coki, kategori atau jenis produknya pelembab dan spesifikasi unggulannya adalah 30 gram untuk kulit kering. Jadi Coki pelembab 30 gram untuk kulit kering. Lalu Coki hiasan dinding mekrem tali katun. Ya, yang paling sederhana kalau untuk spesifikasi unggulan ya berat, ya berapa liter, ya detailnya seperti apa, ya. Misalnya kalau yang fashion, apakah itu unisex atau itu jumbo. Contoh, saya jualan celana kulot misalnya. Jadi nama merek saya bisa Monelina. Monelina nama merek, ya nama produknya atau jenis produknya adalah celana kulot plisket wanita. Spesifikasinya apa? Jumbo. Misalnya seperti itu ya. Jadi udah tahu nih nama produk itu harus ada nama merek, kategori atau jenis produknya atau nama produknya, lalu spesifikasi. Ya, jadi harus ada tiga ini. Ya. Nah, lalu nah kita langsung loncat aja ke deskripsi produk ya. Nah, bagaimana cara mempersiapkan deskripsi produk nih? Bapak Ibu, jangan cuma tulis produk ready silakan diorder ya, tapi harus masukkan informasi penting terkait produk. Pertama, detail ukuran. Detail ukurannya kalau untuk yang fashion misalnya lingkar dadanya berapa, panjang badannya berapa, panjang tangannya berapa. S, M, L, XL-nya berapa? Berat produknya, misalnya untuk yang makanan ringan atau yang jual minuman, berat bersih. Misalnya berat bersih 200 mili, berat bersih 200 gram. Ya, bahan yang digunakan apa? Contoh tepung terigu, ya, putih telur, ya, garam, gula, apalagi ya, misalnya bawang, daun bawang, ya, dan lain sebagainya. Manfaat atau kelebihan dibuatkan cerita. Contoh gini. Nah, misalnya saya jualan keripik cireng goreng, ya. Keripik cireng goreng pedas, makanan ringan khas UMKM Indonesia yang dibuat dari uh, bahan alami, ya. Cabai yang digunakan 100% asli, ya. Tidak menggunakan cabai bubuk. Dapat dinikmati dengan nasi hangat dan juga lauk yang ada di rumah dapat disantap bersama keluarga. Contoh kayak gitu ya. Jadi dibuatkan cerita aja, manfaat atau kelebihannya. Ya, penggunaan perawatannya seperti apa? Ya, cara penggunaan, cara perawatan, cara penyajian, gitu ya. Cara penyajiannya misalnya direbus dulu, masukkan bumbu-bumbu, lalu diamkan selama 5 menit, lalu makanan siap disajikan. Perawatan misalnya kalau yang fashion, cara nyucinya kayak gimana, ya. Ya tadi sudah saya informasikan, nggak boleh cuci di eh, tidak boleh disatukan dengan baju-baju yang lain ya. Eh, jangan cuci menggunakan pemutih ya, deterjen pemutih ya, setrika pada suhu yang rendah dan jangan setrika di bagian dekorasi. Contoh seperti itu. Asal pengiriman dari Jawa Tengah. Ya, pengiriman Jabodetabek sorry, pengiriman Pulau Jawa 1 sampai 2 hari kerja, pengiriman di luar Pulau Jawa misalnya 3 sampai 5 hari kerja. Syarat pengembalian boleh ditulis harus ada video unboxing. Nah, ini tidak boleh lebih dari 400 kata singkat, padat, jelas. Hindari penggunaan kata kunci terlalu banyak. Ya, sesuai yang diinginkan atau dicari pembeli. Lalu masukkan panduan produk melalui FIQ pembeli. Contohnya gini, apa sih pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon pembeli? Contoh misalnya stok. Jadi tulis saja di deskripsi langsung kayak gini. Ah, stok ready, silakan di order. Lalu yang berikutnya 1 kilogram bisa untuk 7 pieces. Misalnya 1 kilogram bisa untuk 7 pieces um, keripik singkong, ya. Atau 1 kilogram bisa untuk 5 pieces keripik singkong berat 200 gram. Ya, contoh seperti itu. Lalu produk original, contoh ya. Produk 100% original, contoh seperti itu. Jadi pembeli yang lihat deskripsi kita, mereka langsung nggak nanya lagi gitu ya, langsung udah saya langsung beli aja deh
misalnya kayak gitu. Ya. Nah, ini penting, tidak boleh copy paste dari halaman produk lainnya. Ya. Kalau kita mau ya ATM, amati, tiru, modifikasi, ya itu boleh-boleh aja, tapi jangan plek-plekan kita copy gitu ya dari toko lain. Nah, kita tidak boleh gitu ya memasukkan informasi pribadi seperti email, website, atau nomor ponsel untuk melakukan transaksi di luar Shopee. Lalu tidak boleh menyalin deskripsi dari toko lain, ya, itu nggak boleh. Nah, ini untuk tadi kita udah belajar sharing foto produknya harus menarik, nama produknya harus relevan, dan juga yang berikutnya adalah deskripsinya harus lengkap. Ya, jadi nggak boleh, kalau bisa jangan yang terlalu singkat lah. Kalau bisa ya 2 paragraf lah ya, 2 paragraf. Jadi kelebihannya, detail ukuran dan bahan, manfaatnya, perawatannya, ya. Nah ini contohnya udah ada sebenarnya di kiri ya, di layar kiri. Gitu. Ya, oke. Lalu berikutnya, mari kita buat akun toko di Shopee dalam 60 detik. Ya, Bapak Ibu boleh buka aplikasi Shopee-nya. Kita praktek sebentar. Ya, sambil praktek mungkin saya langsung bacakan komentar-komentar ya. Di sini eh, ada Pak Irfan Sarung Kebumen. Kalau bisa nomor nomor Mas Firhan minta. Ya, saya sudah ada di grup ya Pak Irfan. Namanya Firhan. Oke. Deskripsi produk untuk ekspor apakah bahasa Inggris? Tidak. Jadi deskripsi produk, nama produk kita tulis bahasa Indonesia aja. Nanti Shopee yang akan mentranslate ke bahasa Inggris. Kalau kita udah masuk ke program ekspor Shopee. Ya. Untuk rekamannya, eh ya nanti coba saya ini ya, saya coba cek dulu ya di Zoom-nya. Bolehkah background diedit? Diedit boleh, ya. Eh, Backgroundnya diedit itu boleh. Nah ini ada aplikasi nih namanya Photoroom, ya. Nanti materinya akan saya share di grup WhatsApp ya. Oke, oke Bapak Ibu, caranya sudah buka aplikasi Shopee? Sudah buka aplikasi Shopee-nya? Nah ini kalau sudah buka aplikasi Shopee-nya, pilih menu saya di pojok kanan bawah, ya. Pilih menu saya di pojok kanan bawah, ya. Oke. Lalu setelah pilih menu saya di pojok kiri atas atau scroll sedikit ke bawah, itu nanti ada mulai jual, registrasi gratis. Mulai jual, registrasi gratis, ya. Mulai jual, registrasi gratis. Oke. Lalu berikutnya mulai pendaftaran. Lalu setelah mulai pendaftaran dan nanti Bapak Ibu diminta untuk memasukkan atau foto KTP. Ya, jadi harus ada verifikasi sekarang. Ya, oke. Jadi buka aplikasi Shopee, pilih menu saya di pojok kanan bawah, pilih mulai jual, registrasi gratis itu ada di scroll sedikit ke bawah atau ada di pojok kiri atas. Ya, kalau yang sudah punya toko, biasanya di pojok kiri atas itu namanya toko saya. Ya, kalau yang sudah punya toko, boleh dicek toko saya, dicek ke produk. Ya, apakah sudah ada produknya atau belum? Kalau belum ada, boleh diupload. Tambahkan produk baru, ya, tambahkan minimal 2. Kalau yang belum punya, kita daftar dulu, ya. Pilih menu saya di pojok kanan bawah, pilih mulai jual, registrasi gratis, pilih mulai pendaftaran, lalu setelah itu Bapak Ibu diminta untuk verifikasi diri terlebih dahulu, ya. Foto KTP, ya, lalu nanti isi nama lengkap, nomor induk KTP,
Lalu berikutnya verifikasi wajah. Jadi kalau nanti verifikasi wajah, tenang aja, semua datanya dilindungi oleh Shopee pastinya. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu misalnya verifikasi wajah, Bapak Ibu ditunggu dulu sampai nanti ada warna yang melingkar di layar. Ya, jadi jangan jangan terburu-buru. Jadi paskan dulu mukanya eh, ke background ya yang ada di layarnya. Setelah itu ditunggu sebentar, baru setelah itu jangan lupa klik saya menyetujui syarat dan ketentuan lalu kirim. Ya. Oke, ada pertanyaan. Oke, pertama dari ini Hayatur Rohman ya, pernah order gamis istri detail gambar dan harga pas datang ternyata tidak sesuai. Nah, ini sebenarnya bisa ajukan pengembalian atau chat customer service, Pak, karena ini sifatnya dari pembeli ya, bukan dari sisi si penjual, gitu ya. Lalu dari Muhammad Fatah Sururi, ini yang udah ada tokonya apakah daftar lagi? Tidak perlu ya. Yang udah punya toko berarti tinggal dicek tokonya. Foto produknya udah bagus belum? Nama produknya udah relevan dan deskripsinya udah bagus belum? Nanti dicek lagi ya Pak Fatah ya. Sambil nanti dicek-cek produknya, stoknya dan lain sebagainya. Lalu jangan lupa daftar gratis ongkir. Nanti setelah ini juga nanti akan kita bahas. Ada dari Mak Viroh. Kak, kalau dalam satu akun dibuat untuk buat toko, affiliate, dan untuk belanja pribadi apakah bisa? Nah, sebenarnya bisa aja ya. Karena kita sebagai affiliate bisa mau buka akun toko bisa dan mau sebagai penjual juga bisa ya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang mau satu akun bisa untuk semuanya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dibedakan, misalkan buat bisnis-bisnis, buat pribadi-pribadi, bisa aja karena satu KTP bisa untuk 5 akun toko di Shopee. Namun nomor teleponnya harus berbeda, gitu ya. Ini saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu semua. Oke, bagaimana? Sudah sampai mana, Bapak Ibu? Apakah sudah sampai atur informasi toko? Kalau sudah sampai atur informasi toko, saya bisa lanjut ya. Nah, ini kalau yang tadi sudah verifikasi diri, seperti foto KTP-nya, isi nama lengkap, nomor induk KTP, lalu verifikasi wajah, ya, nanti verifikasi sekarang, lalu nanti ketika sudah klik checklist ya, nanti ada kotak kecil, nanti kalau kita klik itu akan ada checklistnya. Nah, itu syarat saya menyetujui syarat dan ketentuan, lalu lanjut. Ketika lanjut, nanti Bapak Ibu diminta untuk masukkan nama toko. Nama toko buat mudah, sederhana, dan yang penting mudah diingat gitu ya. Contoh gini, nama merek plus jenis produk. Ini ada format lagi ya, banyak format ya ternyata Bapak Ibu yang mau jualan. Tapi nggak apa-apa, karena tentunya nanti bisa menjadikan toko Bapak Ibu, tokonya jadi menarik gitu ya. Contoh, nama mereknya Coki. Lalu jenis produknya misalnya apa? Makanan siap saji gitu ya. Jadi Coki siap saji official ya. Contoh, saya jualannya fashion ya. Misalnya saya jualannya fashion. Nama merek saya membuat Hans gitu ya. Hans Fashion Official ya. Hans Collection Official. Nah, itu juga bisa ya. Lalu Bapak Ibu nama tokonya dibuat gitu ya, dibuat dulu nama tokonya. Setelah itu pilih alamat dan jasa pengiriman. Atur, klik atur. Nanti ketika klik alamat dan jasa pengiriman muncul keterangan seperti di layar sebelah kanan ya. Nah, ini ada alamat toko dan juga ada regular cashless dan lain sebagainya ya. Oke, nama toko sewaktu-waktu bisa dirubah. Jadi kalau mau rubah nama toko itu 1 kali dalam 30 hari terakhir. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu eh, hari ini udah rubah akun toko di Shopee, nanti 30 hari ke depan baru bisa rubah lagi. Jadi nggak bisa rubah-rubah setiap hari gitu ya. Nah, untuk alamat toko nanti dimasukkan alamat tokonya. Klik dulu alamat toko, baru lanjut nanti ke pemilihan jasa kirim. Alamat tokonya nanti Bapak Ibu masukkan dulu yang pertama nama lengkap, bukan nama toko. Nama lengkap dulu, nomor telepon, lalu pilih alamatnya.
itu provinsinya di mana, ya. Nanti akan muncul di halaman pengaturan jasa kirim toko nih, ya. Asal Cilacap, tapi alamat toko di Jakarta bisa nggak? Ya, itu sebenarnya bisa-bisa aja, gitu ya. Tapi nanti alamatnya disesuaikan, gitu ya, disesuaikan. Dan juga nanti jangan lupa dikonfirmasi, gitu ya. Apalagi yang dropship kan biasanya kan uh, kita menjual barang orang lain ya, itu bisa-bisa aja sebenarnya. Asalkan kita berkomunikasi dengan baik dan juga fast respon yang penting, Pak. Jadi Bapak punya admin, misalnya Bapak asli domisili di Cilacap, tapi usahanya ada di Jakarta, pastikan admin yang mengurus Shopee-nya itu fast respon dan juga harus siap. Jadi seperti itu ya. Yang penting adalah adminnya itu bisa dihubungi fast respon. Jadi kalau ada pesanan nanti ya bisa dikonfirmasi dan bisa dikirim, gitu ya. Iya, jadi untuk dropship sebenarnya ya, kalau misalnya dropship itu contoh ya, misalnya kita jualan dropship. Nah, itu ya kita bisa memasarkan atau link tokonya uh, bisa ini ya, sebenarnya bisa kita pasarkan. Jadi kan kalau tetap ya Pak, kalau misalnya kita misalnya punya dropship. Nah, dropshipnya kalau kita misalnya suppliernya ada dari Shopee juga nih. Nah, tentunya itu harus ini ya, harus kita aktifkan reguler dropship dulu di Shopee. Tapi kalau misalnya tokonya, misalnya Bapak Ibu nih sebagai dropship, tapi suppliernya nggak jualan di Shopee juga. Nah, itu lebih aman sebenarnya dan lebih mudah sebenarnya. Ya kita tinggal pasaran aja produknya. Kita live di produk kita sendiri. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah yang suppliernya ini jualan juga di Shopee atau enggak? Kalau jualan juga di Shopee agak sulit. Tapi kalau jualan yang tidak di Shopee, misalnya Bapak Ibu punya pabrik langsung, punya toko langsung supplier yang nggak jualan di Shopee, nah Bapak Ibu bisa aja sebenarnya live, ya. Bapak Ibu bisa upload produknya di toko Bapak Ibu. Nah, nanti ya kalau untuk jasa pengiriman nanti akan kita bahas, ya. Nah, ini untuk pengaturan jasa kirim, ya. Ini ada tipsnya. Kalau Bapak Ibu ketahanan produknya tidak lebih dari sorry, tidak lebih dari 3 hari kerja, ya, atau 5 hari lah, ya. Sebaiknya menggunakan jasa kirim same day, ya. Pilihnya same day. Ada di paling bawah, ada same day, itu ada Grab same day, ada Gojek same day. Kalau Bapak Ibu produknya ketahanannya lebih dari 3 hari kerja, nanti boleh menggunakan reguler cashless. Bisa dikirim seluruh Indonesia bahkan, ya. Nah, untuk jasa kirim, ya, ini ada tips ya. Bapak Ibu bisa pilih jasa kirim yang paling dekat dengan rumah. Untuk yang reguler, hemat atau kargo atau next day, ya. Pilih yang paling dekat dengan rumah. Agar kenapa? Agar penjemputan atau pengiriman itu lebih mudah. Jadi dicari nih di rumahnya yang terdekat kurir apa ya. Misalnya kurirnya adanya cuma antar aja, itu yang paling dekat, misalnya 1 kilo, yang lainnya misalnya 7 kilo. Ya kalau misalnya Bapak Ibu nanti dipilih oleh calon pembelinya JNE yang jauh, ya mau nggak mau Bapak Ibu harus berjalan kurang lebih 7 kilo gitu ya. Tapi cari yang paling dekat dengan rumah. Diaktifkan yang dekat dengan rumah aja, ya. Kayak gini. Misalkan ada antar aja nih, antar aja reguler. Itu paling dekat dengan rumah. Toggle on-nya diaktifkan. Satu aja nggak apa-apa. Ya. Jadi pilih jasa kirim yang dekat dengan rumah, gitu ya. Nah, berikutnya ketika sudah lanjut ya, nanti pilih aja selesaikan, ya. Nanti ketika udah atur informasi toko, ketika lanjut pilih selesaikan, masuk ke halaman upload produk nih, ya. Di halaman upload produk ini banyak sekali ya.
pilihannya. Yang paling penting adalah yang di bintang merah sebenarnya. Contoh, foto produk wajib, nama produk wajib, deskripsi produk wajib, kategori produk berbahaya wajib. Kalau yang atribut kayak negara asal, jumlah produk, ukuran per produk itu sifatnya opsional, tidak wajib. Jadi untuk judul atau nama produk tadi ya masukin nama produk yang relevan. Nama merek, spasi nama atau model produk, spasi spesifikasi produk. Ya, foto produk masukkan foto maksimal 9. Ambil dari galeri kalau saya sarankan. Ya, boleh juga menambahkan video produk. Lalu deskripsi produk. Ya, tadi masukkan ya deskripsi produk yang sudah saya informasikan. Kategori produk nanti akan misalkan kita tulis keripik singkong nih, nanti langsung disuggest oleh Shopee, makanan siap saji, makanan ringan. Ya, nanti udah Shopee langsung bikinin nih atau masukkan ya kategorinya yang sesuai. Produk berbahaya tulis tidak, kecuali kita mengandung resiko produknya seperti zat-zat ya atau aki motor atau baterai yaitu tulis ya. Kalau enggak. Nama merek tulisnya tidak ada merek. Ya, tulis tidak ada merek. Kalaupun ada merek harus punya haki dan juga harus didaftarkan ke Shopee dulu agar mereka ada di nama merek. Ya, tapi kalau eh, ya sebenarnya kalau tidak ada merek juga nggak apa-apa gitu ya, tidak apa-apa. Semua atribut. Nah, ini banyak atributnya. Tapi kalau Bapak Ibu tahu, isi aja. Contoh kayak misalnya kalau misal makanan ada PIRT, ada BPOM, ada halal, masukin aja. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Shopee belum mewajibkan ada nomor izin edar dan lain sebagainya. Ya, boleh. Jadi kita belum punya legalitas nomor izin edar nggak apa-apa. Di Shopee masih bisa. Ya, kalau punya masukin aja. Ya. Untuk harga dimasukkan harga final, jadi bukan harga pokok penjualan. Jadi nanti saya informasikan deh, Bapak Ibu, kalau untuk harga ya, Bapak Ibu di sini sebenarnya kalau penjual baru, kalau pesanannya masih di bawah 50 pesanan terselesaikan, itu masih free biaya administrasi. Tapi kalau Bapak Ibu udah 51 pesanan dan seterusnya, kalau untuk yang non reguler itu maksimal biaya administrasinya 6%. Ya, 6%. Jadi bisa seperti ini. Contoh gini, Bapak Ibu bisa up harganya. Misalnya harga produk Bapak Ibu 50.000 ya. Jadi 6% kali 50.000 sama dengan 3.000. Jadi Bapak Ibu bisa up harganya 53.000. Contoh kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk stok masukan yang dekat dengan rumah. Sorry, yang ada di rumah atau ada di toko offline-nya. Jadi harus dipastikan. Oke. Nah, ini ongkos kirim nanti sebenarnya ukuran paket itu kalau paketnya berukuran besar aja. Tapi kalau paketnya masih berukuran kecil, 1 kilogram gitu, nggak perlu masukin ukuran paket. Ya, kalau paketnya sekardus Indomie, ya itu masukin. Ya, berat produk satuannya gram masih. Jadi 1 kilogram itu 1.000 gram. Ya, berat produk dimasukkan berat yang sudah di packing. Ya, lalu di sini ada regular cashless itu diaktifkan. Ya, atau jasa kirimnya mau pilih yang mana, diaktifkan aja. Ya. Nah, kalau sudah klik tampilkan, jangan simpan. Ketika sudah klik tampilkan, pilih kirim. Ya, seperti itu ya untuk eh, informasinya. Nah, lalu pengaturan toko nih. Kalau kita udah punya toko di Shopee, lalu kita cek-cek nanti toko kita. Contohnya pilih menu saya, pilih toko saya, lalu pilih menu setting, pilih informasi toko. Nah, di sini Bapak Ibu bisa rubah nama tokonya. Nah, ini caranya. Pilih menu saya, pilih toko saya, pilih menu setting, lalu pilih informasi toko, ya. Nanti bisa ubah logo, nama toko, deskripsi toko, nomor telepon, email. Ya, untuk nama toko dapat dirubah 1 kali dalam 30 hari. Deskripsi tokonya boleh tulis sejarah toko, jenis produk, lokasi pengiriman, jam operasional, highlight penjelasan yang sering ditanyakan. Ya, nah ini jangan lupa masukin nomor rekening. Ya, nah ini masukin rekening. Bapak Ibu pilih menu setting, pengaturan, pilih pengaturan akun, lalu tambah rekening bank. Ya, tambah rekening bank. Ya, lalu ketika sudah pilih tambah rekening baru. Lalu Bapak Ibu masukkan nama banknya apa, nomor rekening atau virtual account-nya apa, cek rekening banknya, setelah itu selesai. Nanti ada OTP ya yang akan dikirimkan. Ya, agar nanti Bapak Ibu kalau udah dapat penjualan, di saldo penjual bisa ditransfer ke rekening sumber.
ya. Nah, berikutnya pengaturan halaman toko ya. Atur halaman toko untuk meningkatkan pengalaman belanja nih, ya. Oke, kalau untuk username toko itu tidak perlu, ya. Username toko itu udah biarin aja, karena itu sistem, nggak berpengaruh. Tapi kalau nama toko itu beda. Nama toko harus kita yang ini ya, yang atur, ya. Nah ini, oke, Bapak Ibu, ini sekarang kita mengatur halaman toko. Tadi kan kita udah atur halaman produk, foto produk kita udah bagus, pembeli jadi eh, tertarik dan mereka klik. Lalu nama produk kita udah relevan. Lalu deskripsi produk kita udah informatif. Nah, agar pembeli dapat berlama-lama di toko kita, ya, agar pembeli dapat berlama-lama di toko kita, ya, halaman produk kita juga harus bagus, ya. Nah, ini kita harus masukin logo. Jadi logo toko itu menggambarkan produk yang dijual, ya. Nah, lalu ada, mohon maaf, boleh di mute dulu, yang mungkin, oke, ya, sudah di mute ya. Oke, lalu berikutnya latar belakang toko, ya. Pilih foto yang menggambarkan esensi branding, produk dan warna khas toko. Atau gunakan foto toko offline. Contoh, Bapak Ibu punya toko offline nih di rumah. Di foto depannya boleh dimasukkan ke foto latar belakang. Ya, gunakan dekorasi toko. Nanti kita akan bahas. Ya. Lalu banner toko, tonjolkan merek, produk, dan promosi dengan foto dan video terbaik. Ya, jadi Bapak Ibu dibuatkan dulu banner tokonya. Contoh, banner tokonya tuh kayak mereknya, produknya, ya, atau yang lagi dipromosikan apa, atau jadwal live streaming, ya, atau video terbaik. Deskripsi toko, ya, boleh masukkan seperti selamat datang di toko kami, ya, jam operasionalnya Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 7, Sabtu jam 9 sampai jam 12, ya, kami pengirimannya dari Jakarta, gitu ya. Dan boleh ditulis seterusnya, kayak yang sering ditanyakan apa, gitu ya. Nah, ini kalau kita mau membuat dekorasi toko, ya, pilih menu saya di pojok kanan bawah, ya, buka aplikasi Shopee, pilih menu saya di pojok kanan bawah, pilih toko saya di pojok kiri atas. Ini kalau dekorasi toko yang sudah punya akun toko di Shopee, ya, kalian belum punya tadi ya, kita praktek dulu, ya, buat sendiri dulu di rumah, ya. Kalau ada kesulitan, boleh langsung tanyakan ke grup WhatsApp, ya. Pilih menu saya, pilih toko saya, pilih promosi toko. Ya, pilih promosi toko. Lalu fitur promosi, lihat semua. Lihat semua. Ya, lalu berikutnya klik dekorasi toko. Nah, ketika sudah diklik dekorasi toko, pilih halaman utama toko. Ya, pilih halaman utama toko. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih template yang sesuai dengan uh, kategori Bapak Ibu semuanya. Misalkan makanan, ya ada nanti kategori makanan template-nya. Fashion, ya, fashion Muslim, Muslim fashion gitu ya, sorry. Nah, bisa. Ya, lalu setelah itu dipakai. Ya, klik pakai, biarkan sistem untuk bekerja untuk penyesuaiannya. Nanti Bapak Ibu bisa ubah latar belakang toko dan galeri produk atau banner toko. Jadi semuanya bisa kita edit. Makanya Bapak Ibu harus mempersiapkan dulu, ya. Jadi kalau kalau sebaiknya sih diperhatikan dulu ya, maksudnya dibuatkan dulu banner tokonya, foto latar belakangnya, upload produk minimal kalau bisa 5 karena nanti ada seperti produk terlaris 1 sampai 4 gitu ya, atau 1 sampai 5. Jadi harus diisi, ya, tampilkan, ya. Nah, ini boleh tambahkan foto atau video, ya. Ini bisa sampai 6 maksimal, ya, atau hubungkan ke produk. Ini bisa. Jadi nanti banner toko Bapak Ibu ketika diklik nanti akan landing, ya, ke halaman produknya. Nah, ini bisa dihubungkan ke produk. Nanti tinggal dipilih aja produk yang udah diupload. Yang penting apa? Bapak Ibu udah punya toko di Shopee, upload produk dulu, ya. Kalau bisa sih minimal 5 dulu lah, baru Bapak Ibu nanti boleh gunakan dekorasi toko.
agar nanti konten-konten yang ada di dalamnya juga jadi bagus. Ya, lalu nanti ada kayak produk terbaru, pesan untuk dibeli, produk pilihan. Ya, jadi bisa dimasukkan nih, bisa ditampilkan nanti paling atas. Ya, pesan untuk pembeli. Ya, nanti selamat datang di toko saya. Produk kami merupakan produk pilihan dengan harga terjangkau. Tampilkan. Lalu pesanan yang untuk dibeli, misalnya produk pilihan, produk berdasarkan kategori, lalu tampilkan. Jangan lupa klik tampilkan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat tokonya, bisa ketik aja tokonya di pencarian. Ya, setelah itu nanti bisa kelihatan tuh looknya seperti apa, ya, tampilannya seperti apa. Ya, nah Bapak Ibu setelah itu ya halaman produk kita udah bagus, halaman toko kita udah bagus, ya. Nih, agar konversi pembelian, agar kita dapat konversi pembelian, pasang promo agar lebih menarik ke calon pembeli. Nah, Bapak Ibu, ini ada gratis ongkir. Ya, sebenarnya gratis ongkir itu ada dua, Bapak Ibu. Ya, gratis ongkir yang biasa dan gratis ongkir yang ekstra. Gratis ongkir yang biasa ini disubsidi 100% oleh Shopee. Gratis ongkir ekstra ini ada biaya layanan atau subsidi dari si sellers 4% atau maksimal 10.000. Jadi gini, kalau untuk yang gratis ongkir biasa itu ya jasa kirim reguler, hemat, instan, same day diambil di tempat, minimal belanja 80.000, gratis ongkirnya adalah 20.000. Dapat dikirim di seluruh Indonesia, gitu ya. Kalau kargo 120.000, jadi gratis ongkirnya yang diberikan oleh si Shopee adalah 20.000 rupiah, ya. Kalau yang minimal belanja 300.000, nanti gratis ongkirnya 30.000 rupiah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya dapat mengaktifkan untuk program gratis ongkir yang biasa ini, ya caranya pilih menu saya, pilih toko saya, pilih program penjual, pilih gratis ongkir yang biasa. Masukkan nama lengkap, nomor induk KTP, foto memegang KTP atau selfie dengan KTP. Saya menyetujui syarat dan ketentuan, lalu kirim. Nanti aktif maksimal 3 hari kerja setelah dokumen dikirim. Nah, cuma Bapak Ibu, ya per 1 Juli gratis ongkir yang biasa ini sudah ditiadakan. Jadi akan digabung ke gratis ongkir ekstra atau GOX. Jadi gratis ongkir ekstra itu ada subsidi dari Bapak Ibu senilai 4%. Ya, senilai 4% atau maksimal 10.000 rupiah. Ya, cara perhitungannya gimana? Kalau Bapak Ibu mau mengaktifkan gratis ongkir ekstra. Contoh, biaya atau ya saya ambil yang simple ya. Misalnya harga produk Bapak Ibu 50.000 rupiah. Jadi pertama Bapak Ibu ah, hitung dulu biaya adminnya. Biaya admin berapa? Maksimal 6%. Jadi 6% dikali 50.000 sama dengan 3.000. Lalu 4% dikali 50.000 sama dengan kurang lebih 2.000. Ya. Jadi dari harga jual 50.000, Bapak Ibu bisa up harganya jadi 55.000 sebenarnya. Gitu ya, untuk mengikuti gratis ongkir yang ekstra. Ya. Contoh seperti itu. Ya karena per 1 Juli ya kita udah nggak ada yang disubsidi oleh Shopee gratis ongkirnya, tapi gratis ongkir ekstra. Gratis ongkir ekstra itu juga lebih bagus sebenarnya Bapak Ibu karena untuk area pengiriman Pulau Jawa minimal belanja 30.000 ya, minimal belanjanya agak lebih rendah, minimal gratis ongkir untuk pembeli adalah 20.000 rupiah. Kalau yang Pulau Jawa minimal 80.000, nanti gratis ongkirnya 30.000 ya. Kalau di luar Pulau Jawa minimal belanja 30.000, gratis ongkirnya untuk membeli 20.000, dan luar Pulau Jawa minimal belanja 80.000, gratis ongkirnya adalah 40.000. Ini untuk reguler, hemat, ambil di tempat ya. Dan seluruh Indonesia minimal belanja 30.000, gratis ongkir 10.000, minimal belanja 50.000, gratis ongkirnya 15.000, minimal belanja 300.000, gratis ongkirnya 50.000. Ini untuk yang instan kurir ya, seperti itu. Nah, ini promosi pemikat hati ya. Ketahui beberapa fitur lain yang ada di Shopee. Ya kalau Bapak Ibu nanti mau investment juga, mau subsidi lagi untuk eh, promosinya boleh ya. Jadi Bapak Ibu boleh pilih menu saya, pilih toko saya, lalu pilih promosi toko, lalu nanti ada keterangan seperti promo toko, voucher toko, sampai hadiah dengan minimal belanja. Nah, untuk promo toko adalah diskon persentase dengan tag diskon dan harga coret. Kalau vouchernya itu voucher berupa diskon atau cashback koin untuk semua produk di toko atau hanya produk pilihan.
Lalu voucher ikuti toko itu adalah voucher diskon untuk pembeli yang menjadi pengikut toko. Paket diskon adalah diskon untuk membeli beberapa produk sekaligus, bundling dalam satu pesanan. Combo hemat diskon untuk pembelian produk kedua, tambahan. Jadi kalau misalnya kita beli produk, nanti di bawahnya biasanya ada suggestion lagi nih. Kalau mau beli produk ini harganya di sekian. Minimal belanja, hadiah dengan minimal belanja, hadiah gratis ketika membeli beberapa produk. Nah ini bentuk tampilannya Bapak Ibu. Jadi kalau promo toko itu tadi ya yang diskon persentase ya jadi kayak harga coret nanti ada yang 38% off gitu. Kalau pada halaman toko itu ya diskon 5.000 dengan minimal belanja 50.000. Ya, kita bisa pilih produk mana aja yang mau kita berikan diskon atau semua produk bisa. Paket diskon misalkan pilih 4 diskonnya 1%. Lalu combo hemat ya, ya apa lalu hadiah dengan minimal belanja ya, lalu voucher ikuti toko ya. Baik, lalu berikutnya, nah fitur promosi pengaturan promo toko ya buat promo diskon baru simpan ya nama pengaturan rinci promo ya seperti ini. Jadi boleh periodenya minimal 1 jam, maksimal 180 hari. Pilih tambah produk, tidak ada batasan jumlah, pengaturan diskonnya persentase, stok promosinya tidak terbatas atau atur batas, batas pembelian juga bisa diatur. Ya, nah ini eh, kalau kita mau mengaktifkannya, jadi misalkan mulai voucher toko, kita pilih nominal, nominal diskon sekian, minimal belanjanya sekian, kuotanya berapa orang mau yang mau kita kasih, yang mau diberikan. Ya, jumlah maksimal per pembeli misalnya cuma satu, simpan. Ya, nah ini informasi penting juga Bapak Ibu, ya, bagaimana cara kita memahami pesanan di Shopee. Ya, kalau kita dapat pesanan, gimana cara kita memprosesnya, gitu ya, pertanyaannya. Pertama, Bapak Ibu, yang pasti ada di notifikasi. Ya, lalu berikutnya cara kita mengeceknya adalah pilih menu saya di pojok kanan bawah, pilih toko saya, lalu pilih status pesanan. Di status pesanan itu ada banyak, ada belum bayar, perlu dikirim, dikirim, selesai. Nah, kalau belum bayar, pesanan belum perlu proses, nggak perlu diproses. Kalau perlu dikirim, penjual harus mengatur pengiriman, pengemasan, dan penyerahan pesanan ke pihak jasa kirim. Nah, dikirim, jasa kirim mengantar pesanan ke alamat pembeli, dan selesai, dana masuk ke saldo penjual 1 kali 24 jam sejak status pesanan telah selesai. Ya, nah ini kita pahami bagaimana kalau statusnya perlu dikirim. Kalau perlu dikirim, nanti di bawahnya ada produk yang udah terjual ya sorry produk yang harus diproses yang berarti orang udah check out ya pembeli sudah check out. Nah jadi misalnya ada case iPhone colorful jadi ada keterangannya mau dikirim atur pengiriman sebelum tanggal sekian jam sekian untuk menghindari keterlambatan lalu pilih kirim. Nah ketika pilih dikirim ada dua pilihan tadi ada pertanyaan juga ya bagaimana cara kita kalau dapat pesanan kita harus antar ke kurir atau nanti kurirnya datang ke rumah. Nah sebenarnya kalau yang order per hari kita belum banyak, sebaiknya kita antar ke kurir. Kenapa? Kalau kita klik pick up, takutnya dari pihak ekspedisi tidak meng-pick up barang kita. Ya, jadinya nanti akhirnya kelamaan dibatalkan otomatis. Kalau bisa antar ke kurir dulu. Awal-awal antar ke kurir. Nanti kalau EDO-nya sudah banyak, order per harinya sudah banyak, nanti bisa di pick up. Ya. Jadi pilih kirim, antar ke kurir, ya. Jangan lupa kita packing dulu. Kita packing, lalu nanti cetak label. Contoh di sini jasa kirimnya si cepat reguler. Jadi kita kasih cepat dulu ke reguler, ya kita packing barangnya, kita cetak label, lalu yang udah dicetak itu kita tempel ke paketnya. Nah kalau untuk sekarang saya nggak tahu apakah masih menerima manual atau tidak. Tapi kalau mau manual juga mau dicoba tulis dulu. Kalau yang nggak punya printer. Jadi kalau nggak punya printer, coba ditulis manual dulu, lalu tempel ke paket yang sudah di packing. Lalu kita tinggal kirim ke si cepat reguler. Nah, kita tidak perlu menanggung biayanya karena Shopee sudah meneruskan ke pihak ekspedisi. Ya, jadi kita tinggal kasih aja ke pihak ekspedisi. Ya, tanpa perlu menalangi dulu eh, biaya pengirimannya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang paling penting lagi, Bapak Ibu. Ya, jadi
Batas pengemasan per 17 Juni. Ya, nanti per tanggal 17 Juni, masa pengemasan itu 1 hari kerja. Ingat, 1 hari kerja saja. Nah, jadi Bapak Ibu nanti yang dapat pesanan instan, ya, kurir instan kurir, pesanan masuk sebelum jam 4 sore harus dikirim di hari yang sama. Kalau pesanan masuk setelah jam 4 sore, bisa dikirim di 1 hari kerja berikutnya. Ya, contoh untuk instan, itu jam 4 ya cut off-nya. Kalau non-star, kalau sorry, kalau same day, next day, reguler, hemat, dan lainnya, pesanan masuk sebelum jam 12 siang, ya kayak sekarang ini belum jam 12 siang, harus dikirim di hari yang sama. Ya, kalau pesanan masuk setelah jam 12 siang, boleh dikirim di 1 hari kerja esoknya, 1 hari kerja berikutnya. Contoh, Bapak Ibu dapat pesanan instan hari Jumat, ya. Pesanannya masuk sebelum jam 4 sore, jadi harus dikirim dari Jumat ini juga. Tapi kalau pesanan masuk setelah jam 4 sore, ya, harus dikirim di hari kerja berikutnya, berarti hari Senin, karena Sabtu Minggu tidak dihitung. Tapi kalau hari Kamis, berarti harus di hari Jumatnya. Kalau yang same day, next day, reguler hemat, misal pesanan hari ini belum sebelum jam 12 harus dikirim dari Jumat juga, pesanan masuk setelah jam 12 siang nanti dikirim di 1 hari kerja berikutnya atau hari Senin, ya, seperti itu. Harus. Nah, ini keterangan perlu dikirim, nanti bisa atur pengirimannya. Oke. Nah, nanti hasil penjualannya akan masuk ke saldo penjual, ya, setelah pesanan selesai. Nanti kita tinggal tarik aja dananya, ya. Nah, saldo penjual sebagai fitur untuk menerima seluruh hasil penjualan dari pesanan dengan status selesai di Shopee. Pada saldo penjual, Bapak Ibu dapat menarik dana ke rekening bank, ya, ke rekening sumber, ya, atau Shopee Pay-nya. Lalu transaksi ini, rincian riwayat transaksi dana penjualan juga ada nanti di transaksi, ya, mutasinya. Ya, atur PIN saldo terjual terlebih dahulu jika baru mengakses fiturnya dan jangan bagikan OTP kepada pihak manapun. OTP sangat rahasia. Jadi Bapak Ibu aja yang perlu tahu, ya. Nah, ini terakhir Bapak Ibu, ingin toko siap bersaing dan tetap eksis, ya, yang pasti perlihatkan keunggulan produk di halaman produk dan tunjukkan branding di halaman toko. Tadi kita udah sharing, sama-sama belajar. Halaman produk kita seperti apa contohnya? Foto produk kita harus bagus, nama produk kita harus relevan, dan deskripsi produk kita harus informatif. Minimal 2 paragraf, ya. Halaman toko kita tadi, ya, kita atur dekorasi toko, ya, foto latar belakang, banner harus kita atur, ya. Lalu optimalkan penggunaan promosi dan gratis ongkir, ya. Yang terpenting sebenarnya ada gratis ongkirnya nih. Kenapa? Kenapa? Karena saya sendiri pun kalau mau belanja harus ada gratis ongkir, Bapak Ibu, ya, karena sangat menarik. Selesaikan pesanan tepat waktu dengan menjaga kualitas produk. Ya, tadi ya harus diingat pesanan masa pengemasan tadi. Oke, jadi 1 hari kerja aja. Oke, evaluasi selalu performa produk dan toko tiap bulannya. Jadi kita harus cek sering-sering cek stoknya, sering cek kunjungan dan trafficnya, cek juga chat pembeli, ya, sering-sering dicek dan juga balasnya kalau bisa jangan lama-lama, ya. Karena kalau lama-lama ntar dia menghilang gitu ya, mencari toko lain. Ya, kalau gitu ini ya tips pose gitu ya, yang harus Bapak Ibu ingat tentunya agar nanti penjualannya bisa meningkat dan juga bisa sukses jualannya bersama Shopee gitu ya. Kalau gitu Bapak Ibu, mungkin sekian pemaparan materi mengenai bagaimana tata cara berjualan online khususnya di marketplace. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini ya bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan bentuk ikhtiar Bapak Ibu juga ya agar nanti usahanya bisa lebih maju lagi. Kalau gitu terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke host dari PBNU ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya penjelasan dari Kak Firhan terkait bagaimana tata cara mengelola bisnis secara online. Nah, kira-kira Bapak Ibu semua sudah siap belum nih untuk menjadi wirausahawan? Harus harus siap ya Bapak Ibu. Insya Allah. Insya Allah. Insya Kalau Allah. siap. 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 Azan, Luar biasa. azan, Mbak. Allahumma Insya barik. Allah siap. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Oke, ini sebelum ya. Foto sebelum bersama dulu kali ya kayak. iya, kita ada sesi bersama dulu sebelum Yo, foto peserta bersama. mendengarkan. Oke, foto bersama dulu Bapak Ibu ya. Mau ditunggu sebentar ya. Waktu Jumat mau tiba gitu ya. Iya. Ya. Dari panitia sudah foto bersama ya. Wes. Baik, untuk menutup acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan pelatihan pada pagi hari ini bisa bermanfaat